Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur hari ini masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita pandai untuk mensyukuri kenikmatan kesehatan ini sehingga Allah akan berkenan menambah nikmatnya kepada kita semuanya, kepada keluarga kita, sahabat-sahabat kita, sehingga kita termasuk akan bisa menjadi hamba-hamba yang beruntung di kelak kemudian hari. Amin. Untuk mengawali kuliah, mari kita buka, kita mulai dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya ingin review sedikit. Jika kita ingin melaksanakan ya uji, ada tidaknya perbedaan dan kelompok-kelompok yang dianalisis adalah kelompok yang tidak saling berhubungan, maka kita menggunakan uji apa? Komparasi. Komparasi, ya. Kalau menggunakan statistika dan aplikasi SPSS itu menggunakan apa? Independent sample t-test atau menggunakan pair sample t-test? Independent t-test. Independent t-test. Oke, baik. Jika yang kita analisis sampelnya itu saling terkait atau ada hubungan, maka kita menggunakan apa? Sampel t-test atau paired sample t-test? Sampel t-test, Pak. Yang independen atau yang paired? Oh, yang independen, Pak. Kalau yang sampel, kelompok-kelompok sampelnya itu saling berhubungan, itu pakai independent sample t-test atau paired sample t-test? Pair sample t-test. Pair sample t-test. Oke, bagus. Nah, itu harus dipahami dengan baik ya, karena itu akan sangat menentukan gitu ya. Akan sangat menentukan keberhasilan dari proses analisis yang akan kita lakukan. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa ketika kita menggunakan t-test berarti sampel yang kita analisis itu hanya ada dua kelompok ya, ada dua kelompok sampel ya. Jadi umpamanya kita melihat prestasi belajar ditinjau dari jenis kelamin, prestasi belajar ditinjau dari asal sekolah, umpamanya sanawiyah dan SMP gitu ya, sanawiyah dan SMP umpamanya kayak gitu. Nah kemudian berarti hanya dua gitu. Nah sangat memungkinkan ketika kita melakukan sebuah analisis ya perbandingan atau mau melihat ada tidaknya perbedaan, sementara kelompok-kelompok yang kita analisis itu lebih dari dua ya. Jadi umpamanya gini, saya ingin melihat ya keberhasilan studi gitu ya, keberhasilan studi ditinjau dari asal daerah. Nah, asal daerah ya, umpamanya 5 asal daerah: Papua, Kalimantan, Sumatera, DKI, dan Jogja. Nah, itu berarti ada berapa? 5 ya? 5. Bisakah kita untuk menganalisis itu menggunakan t-test? Halo? Bisa, Pak.
Ya, Mas Aditya menjawab bisa. Nah, kalau sampelnya itu dikelompokkan paling tidak lebih dari 3 gitu atau 3 lebih gitu ya, maka tentu kita tidak menggunakan t-test lagi ya, tetapi kita menggunakan analisis varian. Apa tadi? Analisis varian. Analisis varian atau sering disingkat dengan ANOVA atau ANAVA ya. ANAVA atau ANOVA. Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang analisis varian atau ANOVA ya. Supaya kita ada pemahaman, mari kita lihat apa sih ANOVA itu ya. Jadi analisis varian itu. Lihat tentang ANOVA. Nah, sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Kalau begitu saya coba tampilkannya. Nah, apa itu analisis varian ya? Nah, the meaning of ANOVA atau ANAVA ya. The meaning of ANOVA or ANAVA ya. Nah, ANAVA adalah jenis analisis statistik parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara 3 kelompok data atau lebih. Ya, jadi di situ nanti ada 3 kelompok data ya. Jadi umpamanya kita ingin mengetahui apakah hasil belajar itu ditentukan dipengaruhi atau dapat ditentukan oleh merek HP yang dipakai ya, yaitu fasilitas HP yang dipakai ya. Jadi umpamanya kita tahu bahwa merek HP ada berapa macam, umpamanya contoh yang populer Samsung ya, Oppo ya, Xiaomi atau Xiaomi. Xiaomi, Pak. Xiaomi ya. Ya, ingatnya Xiaomi aja karena ini sudah siang ya. Jadi rasanya pengen makan siang kalau tidak puasa ini. Nah, Xiaomi ya, Xiaomi. Kemudian ada lagi apa? Lenovo umpamanya. Nah, itu kan berarti ada beberapa kelompok gitu ya, ada beberapa kelompok. Nah, jadi kalau 3 kelompok atau lebih berarti itu nanti bisa kita analisis. Atau dapat juga kita melakukan analisis sebagai contoh umpamanya kecelakaan ditinjau dari merek kendaraan gitu ya, kendaraan bermotor ya, ada Honda, ada Yamaha, ada apa lagi, Suzuki ya, ada Kawasaki gitu ya, ini contohnya. Mana yang paling banyak menyebabkan kecelakaan? Nah, itu nanti bisa kita lihat ada nggak perbedaan gitu ya. Nah, ini bisa kita analisis dari situ. Nah, ANAVA bukan hanya untuk menguji perbedaan 3 kelompok data atau lebih dengan satu variabel bebas, tetapi juga dapat digunakan untuk menganalisis kelompok-kelompok data yang berasal dari 2 variabel bebas atau lebih. Ya. Jadi tidak hanya satu variabel bebas, banyak variabel bebas pun bisa gitu ya. Nah ini jadi ini kelebihannya ANAVA gitu ya. Jadi variabel bebasnya tidak hanya satu. Nah, ANAVA dengan satu variabel bebas disebut dengan ANAVA satu jalur atau sering disebut dengan one way ANOVA ya. Jadi one way ANOVA. Kemudian ada ANAVA 2 jalur ya. Apa itu ANAVA 2 jalur? ANAVA dengan 2 variabel bebas ya. Jadi kalau ANAVA yang menggunakan 2 variabel bebas atau lebih gitu ya, itu sering disebut dengan ANAVA ganda atau ANAVA faktoral ya. Jadi ANAVA ganda atau ANAVA faktoral. Dengan demikian akan dijumpai adanya ANAVA faktoral 2 jalur, 3 jalur, 4 jalur dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan analisis ANOVA gitu ya, maka harus memenuhi asumsi parametrik ya. Jadi
Karena ANAVA ini termasuk statistik parametrik, artinya menggunakan parameter-parameter tertentu ya. Nah, apa asumsi-asumsi yang harus terpenuhi di sini? Yang pertama adalah sampel harus berasal dari populasi yang terdistribusi secara normal. Jadi nanti datanya itu harus memenuhi normalitas ya. Jadi harus memenuhi asumsi normalitas. Kalau tidak memenuhi maka tidak bisa dilakukan ya. Berarti harus ada proses membuat data normal dulu ya. Kemudian yang kedua, nilai-nilai varian dalam kelompok-kelompok sampel ya, dalam kelompok sampel, nilai varian ya, dalam kelompok sampel menunjukkan adanya homogenitas. Ya, jadi ini yang dimaksud nilai-nilai varian dalam kelompok itu begini. Kalau saya contohkan tadi merek kendaraan bermotor, itu ada Honda, ada Yamaha, ada Suzuki, ada Kawasaki. Ya. Maka kalau saya melihat kelompok Honda, maka harus Honda semua, nggak boleh ada kemasukan Yamaha atau Kawasaki atau Suzuki. Nah itu makanya dalam kelompok itu harus homogen. Ya. Di dalam kelompok itu harus homogen. Ya. Jadi syaratnya itu ya, di dalam kelompok itu harus homogen, tidak boleh bervariasi atau heterogen gitu ya. Itu yang penting. Oleh karena itu, kalau di dalam kelompok itu harus homogen, sementara kalau antar kelompok itu justru harus heterogen. Oke. Ya. Jadi yang dimaksud antar kelompok itu apa? Antar kelompok itu tadi ada Yamaha, ada Honda, ada Suzuki, Kawasaki. Itu memang harus malah justru nggak boleh homogen, itu harus ada variasinya. Jangan hanya Honda tok gitu lah kalau antar kelompok. Nah, kalau antar kelompok kok hanya Honda tok itu berarti tidak ada variasi gitu. Jadi kalau antar kelompok itu harus bervariasi. Tapi kalau dalam kelompok itu harus homogen gitu. Paham tuh? Oke. Ya. Ya Allah, Pak. Bisa dimengerti ya? Salah. Oke, baik. Kemudian yang ketiga, asumsi ketiga, data yang diolah harus bersifat interval atau rasio. Datanya itu ya. Datanya itu harus interval atau rasio. Sedangkan kelompok-kelompoknya itu harus bersifat kategorikal ya, kategorikal. Ya, jadi kategorikal bukan angka ya, tapi kategori-kategori. Seperti contoh jenis kelamin, gender ya. Gender itu kan laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, kemudian asal sekolah, umpamanya ada SMA, ada aliyah, kemudian ada SMK gitu ya. Nah, itu kan menunjukkan kategori gitu ya. Agama gitu ya. Apa saja? Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Hindu gitu ya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Jadi itu harus kategorikal, itu artinya apa? Kelompok-kelompoknya. Kelompok-kelompoknya harus kategorikal, tapi untuk datanya, jenis datanya itu harus interval atau rasio. Paham tuh? Pahimna, insyaallah. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dipahami lebih lanjut. Nah, kemudian, sampel penelitian itu harus diambil secara acak atau random, ya. Jadi ini salah satu syaratnya gitu, supaya apa? Semua itu memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel gitu ya. Dalam sebuah populasi, semua punya hak yang sama untuk dijadikan sampel. Makanya nanti sampel itu sangat menentukan. Sedikit banyaknya sampel, besar kecilnya sampel itu sangat mempengaruhi hasil yang akan diperoleh nantinya gitu. Nah, kemudian ANAVA itu selalu berhubungan dengan angka-angka yang disebut dengan varian ya. Varian. Untuk statistik deskriptif, varian sering dikenal dengan standar deviasi ya. Padahal varian itu adalah standar deviasi kuadrat. Nah, ANAVA akan digunakan untuk menguji perbedaan 3 kelompok atau lebih dengan menggunakan nilai varian dalam kelompok dan nilai varian antar kelompok. Yang seperti sudah saya sampaikan tadi,
kalau nilai varian dalam kelompok itu sebaiknya harus homogen gitu ya. Nah, harus baiknya itu homogen kalau dalam kelompok. Tapi kalau antar kelompok itu justru harus heterogen ya. Jadi harus tidak sama gitu. Harus ada variasinya gitu. Nah, ini. Baik, saya lanjut. Kegunaan anapa ya, kegunaan anapa ya. Jadi ini pada anapa harga varian total pada populasi dalam suatu pengamatan dapat dianalisis menjadi dua sumber, yaitu tadi antar kelompok dan dalam kelompok. Jadi menjadi between group varian dan within group varian. Ya, jadi itu. Between berarti antar, kalau within itu berarti dalam ya, dalam kelompok gitu. Skor varian antar kelompok akan dijadikan pembilang nominator, sedangkan varian dalam kelompok disebut dengan penyebut atau denominator gitu ya. Jadi nanti kalau dalam uji F-nya itu nanti ada perbandingan ya, perbandingan antara pembilang dan penyebut itu. Baik, saya lanjutkan. Kemudian interpretasi ya, hasil ANOVA ya, hasil ANOVA. Interpretasi pada hasil ANOVA itu digunakan dengan tabel nilai F sebagai kriterianya ya. Jadi nanti ada harga F ya. Jika F empirik lebih besar atau sama dengan F teoretiknya, maka diinterpretasikan itu berarti ada perbedaan yang signifikan. Jika FE lebih besar dari FT, berarti ada perbedaan yang signifikan. Sebaliknya, jika F empirik lebih kecil dari teoretiknya, maka dalam hal ini FE lebih kecil dari FT berarti tidak signifikan. Artinya apa? Tidak terdapat perbedaan antara kelompok-kelompok yang diteliti. Jadi kalau umpamanya tadi saya contohkan prestasi belajar atau hasil belajar ditinjau dari fasilitas HP yang digunakan untuk pembelajaran umpamanya ya. Ada nggak perbedaan antara Samsung, antara Lenovo, antara Oppo, antara Vivo atau Xiaomi ya, Xiaomi gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh ya. Kemudian fungsi ANAVA itu ada, pertama adalah sebagai alat untuk melihat uji beda atau melihat ada tidaknya perbedaan. Yang kedua untuk melakukan estimasi. Kemudian yang ketiga untuk uji homogenitas. Gitu ya. Nah sebagai alat estimasi, kalau untuk alat estimasi maka di sini berarti untuk menentukan perkiraan apakah nilai-nilai varian yang terdapat dalam kelompok-kelompok sampel memiliki variasi yang sama dengan yang terdapat pada populasi. Nah, jadi estimasi ini yang diharapkan adalah F hitung itu lebih besar dari FT. Ya, F hitung lebih besar dari FT. Kalau menggunakan formula SPSS nanti berarti apa? Signifikansinya harus lebih kecil dari 0,05. Tapi kalau pakai manual, F hitungnya harus lebih besar dari FT. Jadi seperti itu. Nah, jika seorang peneliti ingin mendapatkan ya skor-skor hasil tes yang bervariasi antara dua kelompok yang diteliti, laki-laki dan perempuan ya. Apakah ada perbedaan variabilitas pada kelompok? Juga menggambarkan variabilitas pada populasi. Jadi antara sampel dan populasi itu nanti mestinya harus diharapkan itu ada hal yang sama, tidak boleh berbeda. Nah, untuk mengujinya yaitu dengan menghitung F estimasi ya, di mana F estimasi itu merupakan perbandingan antara varian tertinggi dengan varian terendah. Varian diperoleh dengan rumus ini.
sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N minus 1. Itu rumus varian. Ya. Nah ini contoh ya, laki-laki dan perempuan. Ya. Di sini ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang laki-laki 12, yang perempuan 13. Nah, berarti tidak sama boleh? Enggak. Boleh. Tidak terlalu jomplang gitu ya. Tidak terlalu jomplang gitu. Nah, ini bisa kita lihat variannya tadi SD1 itu berarti yang laki-laki ya, sedangkan SD2 itu kuadrat itu maknanya adalah varian perempuan gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa varian yang kedua ini ada yang salah ya. Ini mestinya di sini 2 ini ya. Ini 2 ini, bukan 1 ya. Nah, ini 2, berarti ini varian untuk perempuan itu 558, sedangkan laki-laki 163,6. Nah, kemudian mencari DB gitu seperti ini. Rumusnya DB1 itu berarti yang laki-laki yaitu N1 minus 1, sedangkan DB2 adalah N2 minus 1 ya. Yaitu 11 banding 12. Nah, karena tadi merupakan perbandingan antara varian tertinggi dengan terendah, maka 558 dibagi 163,6 sama dengan 3,4. Nah, ternyata kalau untuk perbandingan ini ya di tabel F teoretik, di tabel itu harga F-nya adalah 12 dibanding 11 itu 2,79, sedangkan 1% 4,40. Nah, karena di sini ada dua hal yang berbeda, maka yang kita pakai dasar adalah yang berapa? Yang 5% saja. Yang 5% saja. Maka dapat diestimasikan bahwa skor-skor hasil ujian mahasiswa perempuan memiliki tingkat variabilitas lebih tinggi dari yang laki-laki. Nah, itu gambarannya. Nah, sekarang yang kedua, untuk uji homogenitas ya. Asumsi homogenitas merupakan asumsi yang sangat penting karena harga-harga varian dalam kelompok itu harus homogen. Tadi sudah saya sampaikan, kalau di dalam kelompok Honda, ya harus Honda terus, harus Honda semua. Nggak boleh kemasukan Suzuki atau jenis lainnya. Itu kalau di dalam kelompok ya, di dalam kelompok berarti di dalam satu kelompok tertentu, di situ umpamanya kita menggunakan asumsi kelas, ya kelas A itu berarti sudah jelas ya, kelas A itu orangnya itu semua, tidak boleh ada kemasukan dari yang lainnya. Gitu. Nah, ini gambarannya. Jadi di sini jelas ya, merupakan asumsi sangat penting karena harga-harga varian dalam kelompok bersifat homogen. Ya, jadi seperti itu. Nih, kemudian yang berikutnya, uji asumsi homogenitas mestinya dilakukan awal sebelum kegiatan analisis data karena hasil pada uji asumsi ini akan menentukan langkah berikutnya. Bahkan ketika kita mau melakukan uji ANAVA, ketika datanya tidak normal, tidak homogen, itu kita tidak bisa melaksanakan gitu ya, tidak bisa melakukan proses itu. Kita harus melakukan langkah ini terlebih dahulu. Kalau umpamanya nanti tidak normal, itu harus dibuat normal dulu dengan cara-cara tertentu. Gitu. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu hal penting yang harus kita pahami di awal. Kemudian apabila uji asumsi ini tidak terpenuhi, maka langkah analisis lanjutan tidak dapat dilakukan kecuali diadakan perbaikan dalam hal 1, menambah sampel, memperkecil harga variabilitas, dan yang lebih penting lagi adalah mengubah desain penelitian. Kalau dalam penelitian itu mengubah desain ya, jadi desain penelitiannya itu harus dirubah. Nah ini,
Nah, ngubah desain penelitian kan berarti mengulang dari awal gitu ya. Nah, ini yang diharapkan dari uji homogenitas ya. Uji homogenitas yang diharapkan adalah F empirik diharapkan lebih kecil dari harga teoritiknya. Jadi ini yang penting ya. Jadi kalau untuk homogenitas normalitas gitu ya, itu yang diharapkan adalah harga F empirik lebih kecil dari teoritiknya gitu. Nah, yang mengatakan apa? Kalau dalam kelompok itu kan nggak boleh ada perbedaan kan? Asumsinya harus sama, berarti Honda semua gitu. Nah, makanya di sini FE, F hitung itu harus lebih kecil dari yang F tabel. Nah, ini rumusnya sama ya, kalau untuk menghitung sama dengan tadi, varian tertinggi dibagi dengan varian terendah. Ini contoh, ini seorang peneliti akan melakukan penelitian eksperimen untuk menguji perbedaan 3 metode pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama tatap muka reguler, permainan, dan tinggal bersama orang asing atau homestay. Nah, itu umpamanya seperti itu. Nah, ini metode A, metode B, metode C. Nah, ini contohnya, akhirnya ditemukan seperti ini. Ya, varian metode A itu 195, metode B 44,25, kemudian metode C itu 86,33. Mencari derajat bebas ya. Nah, ini dB1, N1 minus 1, dB2, N2 minus 1, dB3, N2, ini mestinya N3 ya, N3 minus 1. N3 ya mestinya, N3 minus 1 gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian menghitung harga estimasi. Ya, tadi harus dilihat yang lebih besar gitu ya. Ternyata setelah kita melihat 3:3 gitu ya, 3:3, karena kita mencari yang paling tinggi ya, 3:3 ya, karena 3 semua di situ. 3:3, maka apa? Ternyata untuk F tabel perbandingan derajat bebas 3:3 untuk 5% 9,28. Nah, sedangkan hasil estimasi kita tadi yang kita dapat ini harga F-nya 4,42. Nah, di sini lebih kecil dari yang di tabel, maka dapat diinterpretasikan bahwa harga varian dalam kelompok masing-masing adalah homogen. Jadi di sini yang diharapkan memang harus lebih kecil. Kalau lebih besar berarti tidak homogen, berarti ya, berarti heterogen. Nah, itu keliru. Kalau dalam kelompok itu justru harus homogen, tapi kalau antar kelompok itu justru harus heterogen. Jadi seperti itu. Nah, itu penjelasan awal kita ya tentang bagaimana kita melakukan analisis varian. Nah, ini contoh latihannya, ini latihan. Ini contoh latihannya dari awal nih. Ini contoh aplikasi, ini metode tadi ya. Contohnya umpamanya kita buat lagi, ini contoh. Ini ada 3 metode, metode A, metode B, metode C, mana yang lebih efektif gitu ya. Nah, dalam sebuah pembelajaran gitu. Kita hitung, insya Allah nanti saya kirim ya filenya gitu, saya kirim filenya. Jadi seperti ini. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu kita bisa perhatikan harga-harganya di sini. Harga-harganya sudah kelihatan. Nah, ini cara menghitungnya. Kita tinggal memasukkan tadi skor-skor yang sudah kita peroleh ke dalam rumus-rumus yang ada. Nah, kemudian mencari DB dengan rumus seperti itu, dan kemudian mencari rata kuadrat, kemudian menghitung harga F. Nah, yang berikutnya melakukan uji signifikansi. Nah, itu perbandingan 2:2
Ternyata apa di sini? 2,47 itu ternyata lebih kecil dibanding taraf signifikansi 5% maupun 1%. Nah, karena lebih kecil berarti apa? Ada enggak perbedaan metode itu efektif ya. Jadi efektivitas untuk pembelajaran bahasa Arab. Nah, maka di sini bisa disimpulkan karena F hitung lebih kecil dari F tabel baik 5% maupun 1%, maka dapat diinterpretasikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan bahasa Arab mahasiswa setelah pembelajaran dilakukan dengan metode yang berbeda. Jadi ini gambarannya seperti itu. Ini kalau kita melakukan analisis analisis varian gitu ya, atau ANOVA. Nah, 3 metode pembelajaran yang berbeda tidak menunjukkan efektivitas yang berarti dalam pembelajaran bahasa Arab. Hal ini ditunjukkan oleh rata yang diperoleh dari ketiga metode. Metode A 7,4, metode B 6,8, metode C 6,2. Jadi selisihnya cuma sekitar ya 1,2 paling besar ya. Nah, ini berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, inilah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh dari materi kita. Nanti akan saya kirimkan video pembelajaran yang sudah saya berikan di kelas A dan kelas C ya, kelas A dan kelas C untuk ini, karena kalau ini harus saya tampilkan yang SPSS-nya nanti lama banget gitu ya, lama banget. Jadi saya menjelaskan saja, nanti yang videonya nanti langsung bisa diakses oleh teman-teman sekalian dari 2 kelas yang lain. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada saudara yaitu penegasan begini. Saya membolehkan ya, karena mengingat waktu dan juga mungkin mempertimbangkan kesulitan-kesulitannya. Jadi satu judul itu boleh dipakai untuk 2 orang. Satu judul ya. Jadi satu judul boleh dipakai 2 orang. Ya. Tetapi datanya nggak boleh sama. Ya, datanya nggak boleh sama. Nanti harus dibuat berbeda datanya. Judulnya boleh, tapi datanya tidak boleh. Dan juga datanya tidak boleh mengambil persis dengan yang ada di jurnal. Jadi nanti harus dirubah sendiri. Ya, dirubah dikit-dikit lah gitu. Dan umpamanya judulnya begini, Mbak Nada ya, kemudian sama Mbak Triska, itu judulnya pakai pengaruh minat dan motivasi terhadap hasil belajar umpamanya ya, di MAN 3 Ambar Ketawang umpamanya. Ada MAN 3 Ambar Ketawang? Enggak ada gitu ya. Ya ini hanya contoh ya, hanya contoh gitu ya. Nah, itu judulnya itu boleh dipakai ya, tetapi nanti datanya dibuat beda. Ya, datanya dibuat berbeda. Minimal berapa? Minimal itu harus 50 ya. Datanya harus minimal 50 ya. Jadi minimal 50. Enggak boleh kurang dari 50 ya. Lebih dari 100 lebih baik ya, lebih dari 100 lebih baik. Mau 1000 boleh gitu ya, 1000 boleh gitu. Jadi seperti itu. Jadi mulai sekarang saudara sudah bisa membuat tugas ya, nanti membuat tugas itu, produk itu nanti divideokan dan kemudian nanti dikirim ya ke saya dalam bentuk link ya. Nanti diupload ya, diupload ke YouTube ya. Bisa, siapa tahu nanti saudara jadi YouTuber ya. New YouTuber ya, new YouTuber gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Siapa tahu bisa ngalahkan Ujang Bustomi ya. Ujang Bustomi yang sekarang jadi miliarder itu ya. Ya, karena dalam waktu sekian bulan dia sudah dapat berapa pengikut gitu ya, luar biasa itu. Yang suka apa itu? Suka merangi dukun-dukun santet itu ya. Jadi itu Ujang Bustomi gitu. Tapi saudara nanti pakai statistika ya, jadi seperti itu. Nah, jadi sekali lagi boleh satu judul untuk 2 orang, tetapi datanya harus berbeda. Minimal 50 ya, minimal
50 ya, minimal 50. Lebih dari 50 lebih baik, lebih dari 100 lebih baik lagi, sampai 1000 bagus sekali. Jadi seperti itu ya. Nah, itu yang boleh diambil apa? Yaitu regresi ganda dan ANAVA faktoral. Mohon maaf, ANAVA satu jalur atau one way ANOVA. Jadi hanya 2 pilihan. Kalau Anda sudah memilih regresi linear, nggak perlu pakai ANOVA. Kalau Anda sudah milih ANOVA, nggak perlu regresi linear berganda. Jadi seperti itu. Nah, nanti pas saat waktunya ujian, yaitu kalau nggak salah 12 Januari ya, tanggal 12 Januari kalau nggak salah waktu ujiannya, Anda cukup nanti apa ya, yang penting nanti di situ Anda sudah mengumpulkan. Jadi batas akhir mengumpulkan tanggal 12 Januari itu. Tapi kalau umpamanya sebelum 12 Januari sudah mengumpulkan jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik. Jadi seperti itu. Ini tentang materi perkuliahan, dan insya Allah nanti setelah ini saya kirimkan link-link tadi, link-link materinya, termasuk juga link video tutorialnya gitu ya. Nanti yang lebih lengkap karena ini panjang ya, panjang nanti akan saya berikan. Kalau untuk penjelasan teorinya paling lengkap di kelas B ya, teorinya di kelas B. Tetapi kalau tutorialnya di kelas A dan kelas C yang sudah selesai pada hari ini juga ya. Nah, sehingga itulah yang dapat saya sampaikan, saya berikan pada kesempatan hari ini untuk mata kuliah statistika pendidikan. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Tafadhol. Pak, izin bertanya, Pak. Mangga. Tadi kan disuruh videokan, nanti di-upload ke YouTube. Nah, ini yang divideokannya pas lagi tutorial SPSS-nya sama kita mukanya kelihatan apa gimana, Pak? Kalau saudara umpamanya kalau buat di rumah itu itu Anda pakai Zoom, kemudian nanti Anda upload pakai YouTube, itu lebih cepat sebenarnya. Jadi Zoom direkam ya, direkam, nanti setelah selesai direkam langsung disimpan. Nah, setelah disimpan nanti langsung diupload itu juga bisa. Seperti yang video-video saya kan seperti itu. Makanya saya biasanya cepat. Tapi biasanya kalau tidak ada akses WiFi nanti juga problem juga gitu ya, problem juga. Kalau paketan nanti ya langsung habis gitu ya kalau paketannya. Nah, jadi seperti itu. Atau bisa langsung direkam kemudian nanti diperlihatkan. Jadi yang penting kalau Anda nanti merekam sendiri berarti yang diperlihatkan apanya? Yang diperlihatkan adalah prosesnya, Pak. prosesnya yang waktu di SPSS-nya itu berarti. Di SPSS-nya. Anda kan langsung menyampaikan. Tapi kalau bisa betul-betul harus disampaikan sendiri gitu ya, naratornya juga Anda sendiri, tinggal memperlihatkan proses. Berarti kayak sambil jelasin gitu, Pak. Sambil jelasin gitu ya, sambil jelasin. Kan nanti akan kelihatan gitu kalau paham atau tidak kan gitu. Kan tujuan akhirnya kan benar-benar paham dan bisa mengaplikasikan kan gitu. Gitu Mbak Nada. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Terus apa ya tadi saya mau bilang apa malah jadi lupa ya. Oh ya. Jadi saya berharap kalau nanti biar lebih cepat, nggak terlalu lama buat videonya, Anda siapkan dulu datanya itu di Excel ya, datanya di Excel. Umpamanya Anda mau menganalisis apa gitu ya. Kalau itu nanti juga harus dikasih kode-kode, siapkan dulu di Excel ya, di Excel, terus nanti tinggal copy paste langsung masukkan ke SPSS, langsung analyze ya. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian setelah dianalisis, dijelaskan satu persatu, Anda jelaskan bagaimana memberikan interpretasinya. Dan yang terakhir nanti memberikan simpulan.
Nah, demikianlah saudara-saudara pemirsa yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya hormati. Jangan lupa subscribe ya. Nah, umpamanya kayak gitu diakhiri kan. Ya, jadi ini. Nah, ini contoh kayak gitu. Kan jadi enjoy kita ya, membuat menarik gitu. Nah, itu udah ada ujian UAS, tapi adanya nanti buat produk gitu. Karena itu nanti kalau Anda sudah bisa seperti itu, sudah mewakili, berarti Anda sudah kelihatan paham atau tidaknya itu sudah kelihatan dari sana. Gitu. Tapi kalau melihat hasil yang kemarin saya ujikan, waktu ujian kemarin, meskipun belum saya tampilkan semua, tapi beberapa yang sudah saya lihat itu nampaknya nggak ada masalah semua gitu ya. Jadi dengan SPSS sudah nggak ada yang popi ya, jadi sudah familiar semua sekarang ini. Jadi ini kelebihannya di periode sekarang ini, meskipun pandemi tapi alhamdulillah tidak ada masalah gitu. Oke, mangga yang lain kalau ada lagi. Baik, kalau tidak ada, untuk sementara hari ini saya cukupkan. Nanti tutorialnya nanti saya berikan linknya. Tolong dilihat di Google Classroom ya, karena video-video saya kirimnya di Google Classroom ya. Kecuali kemarin saya berikan di WA ya. Tapi yang sebagian besar ada di Google Classroom. Nah, nanti supaya lebih lengkap gitu ya. Nah, saya kira begitu. Untuk mengakhiri, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita semuanya, keluarga kita, sehingga kita termasuk keluarga-keluarga yang nanti akan beruntung, pribadi-pribadi yang beruntung, akan selamat di dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada salah dan khilaf selama saya mendampingi mata kuliah ini, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat terus, Pak. Semoga sehat selalu. Terima kasih, Pak. Amin. Semoga selalu dilindungi oleh Allah, Pak. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih.